Racikan berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hariman yang paling senior, paling enggak paling senior menurut saya kalau aktivis. Kemudian para hadirin sekalian ada Mas Hilal dan Hatta, ada Mas Adi dan yang lain-lain semuanya. Karena banyak sekali itu yang terdaftar bicara, saya kira singkat saja ini testimoni. Saya kenal Mas Rizal itu kalau namanya sebenarnya udah lama. Seperti halnya saya kenal nama Mas Hariman itu sejak pelajar malahan saya sudah kenal nama ini. Mas Rizal sejak saya masuk perguruan tinggi aktivis 78, Mas Rizal itu saya baru masuk saja ke perguruan tinggi lalu kenal beberapa nama gitu. Nah sekarang ini kalau kita lihat perjalanan hidup Mas Rizal Ramli, rasanya kita kehilangan sumber energi yang bisa mendorong kita untuk terus menjaga Indonesia ini menuju arahnya yang tepat. Karena selama saya kenal Mas Rizal itu semangatnya tidak pernah turun untuk selalu menjaga Indonesia, menjaga kejujuran, menjaga kelurusan para pemimpin gitu. Beliau orang yang menurut saya paling berani, tidak pernah takut gitu. Nah, mungkin saya sama dengan Mas Rizal, tidak pernah takut kepada siapapun. Tetapi lelah juga. Lelahnya itu sekarang itu orang tidak ditakuti, semakin tidak peduli. Coba sekarang ini ada tadi Mas Indro Cahyono gitu, katanya nggak hadir di sini karena apa? Oh ada. Selamat Mas, saya kenal juga udah lama Mas Indro Cahyono, ketika zaman awal-awal pemerintahan Gus Dur bersama Silal gitu. Jadi saya dengar putranya ini terus diproses pengadilan karena demo, dan itu tidak diumumkan ke publik ya, nggak ada yang tahu. Dulu itu polisi itu kalau memproses orang itu selalu terbuka akses untuk diberitakan. Sekarang diproses secara diam-diam, sehingga protes-protes gitu itu akan bisa sulit muncul. Dan kalau ada Mas Rizal yang seperti ini pasti berteriak, masa ada proses pengadilan begitu. Sama kasus pagar laut juga, ini yang ramai sejak bulan Agustus sampai beberapa bulan kemudian. Itu kan kata jaksa ini korupsi, kata polisi bukan, terus bolak-balik gitu. Tidak ada kabarnya. Sekarang tiba-tiba sudah diadili di Banten, Pengadilan Negeri Banten. Kita tidak ada yang tahu. Tiba-tiba ada berita pengadilan kasus pagar laut di Banten. Tersangkanya cuma 4 orang kecil, satu Arsin, Lurah Kohot. Padahal penjarahan laut ini mencapai 16 desa. Sedangkan dia hanya satu kepala desa. Masa yang tersangka satu meliputi 6 kecamatan. Lalu sekretaris desa ditambah orang yang dianggap mafia tanah kecil-kecilan gitu. Nah itu kita tidak dengar, sehingga semua yang ramai-ramai dulu seakan-akan bisa hilang dengan cara itu. Mahasiswa sekarang sudah tidak seperti zaman masih Rizal Ramli, zaman kita dulu ya, bisa berorganisasi dengan bebas, pendapat dengan bebas. Sekarang dipecah. Kalau ada satu yang kritis, dibuat tandingan agar bertengkar di antara mereka sendiri. Sekarang ini kalau ada gerakan-gerakan besar itu tidak melalui rencana-rencana rapat-rapat kayak dulu. Sekarang ini organik saja sebenarnya. Lalu tiba-tiba membesar itu karena rakyat sudah marah, lalu membesar secara luar biasa tanpa satu rencana-rencana yang seperti dulu, dirapatkan di sana, dirapatkan di sini. Gitu. Sekarang enggak, harus organik, dan kadang-kala itu betul juga ditumpangi mungkin. Nah, saudara sekalian, dan sebab itu kita ini perlu mencetak, memperbanyak orang yang seperti Rizal Ramli, agar kita ini yang ya ada beberapa di sini, tapi masih terlalu kesepian.
Banyak sekarang orang yang takut, banyak orang yang dibungkam sekarang ini. Coba apa-apa yang sekarang muncul eh, sebagai isu kereta api cepat, isu Pertamina, isu apa dulu kan sudah diteriakin oleh Mas Rizal Ramli. Dulu dulu hanya Mas Rizal Ramli atau Mas Rizal Ramli sebagian kecil dari yang berteriak itu sesudah beberapa tahun kemudian meledak seperti sekarang. Ya karena dulu sudah diingatkan tapi tidak mau juga gitu. Mas Rizal juga dulu yang pertama kali saya kira berbicara istilah demokrasi kriminal. Belum ada orang bicara mempersoalkan model-model demokrasi kita yang sebenarnya. Nah, kalau teorinya itu kan demokrasi prosedural, demokrasi formal, bukan demokrasi substansial. Mas Rizal sudah mengatakan demokrasi sekarang ini demokrasi kriminal. Apa demokrasi kriminal? Tindakan-tindakan kriminal itu diputuskan melalui lembaga-lembaga demokrasi. Itu demokrasi dulu diskusi saya dengan Mas Rizal Ramli di PP Muhammadiyah. Jadi Anda mau buat kejahatan gitu, kan tidak boleh melakukan kejahatan. Dibuat aja melalui DPR, buat undang-undangnya dulu. Agar kejahatan itu menjadi sah. Sehingga korupsi-korupsi itu diberi pintu oleh DPR. Melalui pasal-pasal tertentu kamu boleh melakukan ini. Bahkan pasal-pasal undang-undang itu bisa dibayar. Gitu. Saya pesan pasal ini ya, agar nanti saya bisa memakai ini untuk kolusi atau menggarong kekayaan republik di sana dan sebagainya. Itu dulu Mas Rizal bicara demokrasi kriminal dan banyak hal lagi. Istilah pepeng, penguasa dan penguasa merangkap pengusaha. Itulah oligarki yang kita ramai sekarang itu Mas Rizal dulu bicara pepeng. Negara ini diatur oleh pepeng, makanya tidak pernah beres. Siapa tuh pepeng? Penguasa yang merangkap pengusaha. Tidak pernah beres. Dan Mas Rizal juga yang berani berteriak ketika ada di dalam pemerintahan tentang apa yang terjadi di tubuh pemerintahan itu sendiri. Nah itulah sekarang kita kurang orang seperti itu. Dan di dalam sekarang pada diam, pada takut gitu. Untuk menyatakan bahwa seharusnya begini, tidak ada sekarang. Nah, itulah Mas Rizal Ramli yang kita kenal. Dan di dalam buku ini saya menulis Mas Rizal itu bukan lawan politik, karena dulu kan pernah orang menyebut itu Rizal Ramli itu lawan politiknya Pak Mahfud, karena saya pernah karena berpolemik tentang satu hal itu lawan politik. Saya bilang enggak pernah saya jadi lawan politiknya Mas Rizal, karena seperti kata Mas Dipo tadi, bagi Mas Rizal kritik itu penting kan gitu kan, sehingga saya kritik dia kritik saya, sudah itu ngajak minum kopi sering ke rumahnya tuh minum kopi Mas Rizal Ramli ngajak maka apa sarapan pagi bersama Mas Hilal yuk ke sana gitu apa gitu sering sekali. Jadi itu pesan saya dan kenangan saya tentang Mas Rizal, karena masih banyak yang akan bicara, saya sampai sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita